الفاتحة لسان رسول الله محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وأهل البيت ثم إلى أرواح آباء وإخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع أصحاب رسول الله أجمعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح صاحب معنى الكتاب الشيخ محمد النووي جاوي الشيخ أن الله يغفر لهم في الجنة برحمته وبالله خاصة ورحمة المسلمين أما ثابت الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله دائم الفضل على البرية ويباسط يديه بالعطية وصاحب المواهب السنية صلى عليه وآله وصحبه خير البراء سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد عظيم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita muliakan Ustaz Omar juga pengurus daripada Langgar ataupun Musalla Al-Fatah yang mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan serta dipanjangkan umur, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang diberkahi oleh Allah, waktu antara maghrib dan isya. Kita kembali bersama-sama mengisi di antara waktu ini dengan kita kembali menunaikan kewajiban kita di Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah, dalam satu hari ini Allah telah berikan nikmat umur, kesehatan kepada kita semua, yang mana tidak lain mudah-mudahan kita semua ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk kita semua dengan berkat syukurnya kita dengan ibadah yang kita kerjakan di Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian dan materi pelajaran kita yang sempat terhenti sebelum memasuki daripada adanya bulan Ramadan di bulan ini ataupun di tahun ini, yang mana tidak lain mudah-mudahan pada malam hari ini mengawali kembali kajian kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mentanamkan kepada kita semua keistiqomahan. Dan saya atas nama pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin kulla amatul bil khair. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga bertemu kembali di Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada malam hari ini di dalam rutinitas kajian kita setiap 1 bulan sekali kita membaca kitab Mawaqibul Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi nafadha bihi fi dar amin, syarah daripada kitab Bidatul Hidayah. Sebagaimana di dalam pertemuan yang lalu saya sempat menyinggung tentang adanya adab ketika kita masuk daripada kamar mandi. Sudah kita ketahui beberapa kesunahan dan adab ketika kita masuk kamar mandi, yang tidak lain ini semua akan menjadi kebaikan dan kemaslahatan serta manfaat untuk kita semua.
ketika kita ikuti dan ketika kita amalkan daripada adab dan sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada malam hari ini masih berkaitan dengan adanya adab ataupun sunnah yang dilakukan ketika kita adanya ingin membuang hajat, yaitu baik hajat kecil ataupun hajat besar, baik kita membuang kotoran yang dinamakan dengan kotoran kecil ataupun kotoran besar ketika kita di luar daripada kamar mandi. Nah, ketika adab di saat kita misalnya ingin buang kotoran di luar selain daripada di dalam kamar mandi, apakah ada adabnya juga dan apakah ada tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya beliau Bidayatul Hidayah menjelaskan wa in kunta fi sahara fab'ada an uyunin nadhirin wastatara bi syai'in wajadtahu wa la takshifu auratika qabla intihai ila mawdi'il julus. Di antara yang perlu kita ketahui apabila kita qada hajat ataupun buang air kecil, begitu juga buang air besar di daerah sahara. Nah, sahara ini Pak maknanya apa? Al-makan ghaira ma'adil qada'il hajat kal ardi khaliyah. Dikatakan sahara ini yang mana yaitu tempat yang tidak disediakan, tempat yang tidak tersedia untuk kita qada hajat. Satu contoh seperti tanah yang kosong ataupun tanah yang lapang, yang mana memang tidak ada tersedia untuk kita buang hajat. Seperti contoh misalnya di padang pasir, misalnya di hutan, misalnya di pertengahan, di sekitaran sawah, di lapangan, yang memang tidak ada tempat untuk kita qada hajat yang sudah ditentukan. Nah, ini bagaimana adanya sunnah ataupun adab ketika kita qada hajat di tempat yang terbuka, yang tidak disediakan daripada tempat untuk kita qada hajat. Kan sering saja Pak kalau kita melakukan perjalanan misalnya ataupun misalnya kebenaran dalam kondisi yang kita nggak tahan lagi di saat mau qada hajat, tidak ada kamar mandi, tidak ada WC, hanya kita lihat ada lapangan, ada sawah, ada hutan, kita turun, kita qada hajat di sana. Ini bagaimana kita lakukan daripada hal tersebut? Maka di sini diajarkan dan disunnahkan sebagaimana di sini dikatakan fab'ada 'anil uyunil nadhirin, hendaknya kita menjauh daripada pandangan manusia. Jadi kalau misalnya kita ingin qada hajat di tempat yang terbuka, memang tidak disediakan, tapi minimal kita menjauh, jangan sampai ada orang yang lihat. Karena kita ketika itu membuka daripada auratnya kita. Di saat kita membuka aurat, kalau bisa menjauh, jangan sampai dilihat oleh manusia. Karena kalau dilihat maka hukumnya nanti adalah haram. Kita yang membuka sehingga dilihat oleh manusia ataupun dilihat oleh orang lain, maka nanti hukumnya adalah dosa. Bihaitsu la yara shakhsiyatin wa hada ibadul afdal min i'adatin lin-nas ila haitsu la yasma'u khuruj minhu sawt wa yusamma dhuri. Minimal kita menjauh ini bukan hanya sebatas tidak dilihat oleh seseorang yang sekiranya kalau kita buka aurat, sekiranya juga di saat nanti kita qada hajat Pak, apa yang keluar daripada kemaluan kita, baik dubur ataupun kubur, terutama bagian dubur, biar sekiranya tidak terdengar oleh orang lain suaranya. Jadi kalau misalnya kita buang air besar, suaranya kalau bisa nggak sampai kedengaran orang lain Pak. Ini kedengaran orang lain sebelah, wah langsung nanti timbul yang namanya suuzon orang. Waduh, ini kayaknya habis makan ini makan apa aja ini kayak suara besar benar. Jadi setidaknya sekiranya kata para ulama menjauh yang mana orang tidak mendengar daripada suara yang keluar daripada duburnya kita. Begitu juga wal yusamma lawi, dan berusaha menjauh ini juga kalau bisa bukan hanya tidak terdengar suara, tapi kalau bisa baunya juga tidak tercium. Jadi suara nggak terdengar, bau tidak tercium. Ini sudah jauh suaranya nggak terdengar, baunya nyampe ke hidung. Kalau bau nyampe ke hidung ini Pak, berarti dahsyat yang dimakan ini ya. Itu salah satu. Jadi tujuannya jangan sampai nanti menimbulkan fitnah, jangan sampai nanti orang yang
mengira-gira ataupun orang yang nanti suuzon dengan apa yang sudah kita lakukan. Setidaknya kita menjauh daripada adanya fitnah ataupun omongan orang lain, dan menjauh daripada adanya pandangan yang bisa terlihat daripada auratnya kita. Nah, ini adalah sunnah. Kalau kita misalnya contoh, kita berhenti di pertengahan jalan, nah, kalau bisa cari kita menjauh daripada sekitaran orang-orang yang ada sekitarnya. Lalu kemudian watasdulu bisyai'in wajadtahu, hendaknya juga kalau bisa diusahakan, kalaupun misalnya kita qadha hajat Pak di ruangan yang terbuka ataupun tempat yang terbuka, kalau bisa diusahakan juga untuk mencari penutup. Nah, mencari penutup ini sekiranya apa yang bisa kita miliki. Contoh misalnya sekiranya ada kardus yang bisa menutupi tidak secara langsung, atau misalnya kita turun di sekitar hutan, kalau bisa qadha hajatnya, buang air kecilnya terhalang daripada pohon, tidak secara langsung terbuka, dari jauh orang kelihatan, waduh kata orang kelihatan. Nah, kalau bisa ada yang bisa kita tutupi. Minimal kata para ulama, minimal penutup yang kita gunakan setidaknya, kalaupun tidak bisa dengan penutup yang misalnya dengan panjang yang ukuran yang tinggi ataupun lebar yang luas, tidak harus. Minimal setidaknya kita kurang lebih, kalau kita gunakan tingginya kurang lebih 1/3 meter, ataupun panjangnya kalau bisa 1,5. Itu kurang lebih yang digunakan untuk penutup di saat kita qadha hajat. Setidaknya intinya waktu kita qadha hajat itu kalau bisa cari penutup dan tidak secara langsung terbuka di saat kita qadha hajat. Adapun kalau misalnya nggak ada sama sekali sesuatu, ya minimal kita menjauh daripada pandangan manusia. Wala yakfi zujajan, dan tidak cukup dikatakan penutup yang kita gunakan di saat kita menutup waktu kita qadha hajat dengan menggunakan kaca, apalagi kacanya itu kaca yang bening Pak. Cuma juga pakai penutup tapi kacanya bening, kelihatan orang walaupun setinggi apapun tetap kelihatan. Jadi yang sekiranya memang penutup yang kita gunakan tidak kelihatan daripada kemaluan kita. Jadi saat kita qadha hajat, sebagaimana di sini dikatakan apabila kita memilikinya. Jika tidak memiliki, ya sekiranya kita bisa menjauh daripada adanya orang-orang yang ada sekitarnya. Sawan wajadah hunaka satrul qiblatin aw la idza jalasa fi wasi' makan wasi'an. Fa in kana fil bina'i musaqqifan aw yumkin ada tasqifuhu kafa satra 'anil 'uyuni bidzalika bina' wa yattaba'ad anhu bi akthar min 3 dirham. Di sini dikatakan setidaknya penutup yang kita gunakan ini, walaupun itu yang menutupi daripada adanya di saat kita qadha hajat ini, mau tidak mau nanti kalau kita qadha hajat ini bakal menghadap kiblat, gak jadi masalah. Intinya apa? Intinya kita cari penutup ini walaupun menghadap kiblat, di saat nanti kita qadha hajat, setidaknya kita menutupi di saat kita waktu qadha hajat, gak jadi masalah. Walaupun penutupnya ini mau tidak mau di saat kita qadha hajat hadap kiblat. Bisa contoh kita di saat turun di satu tempat yang terbuka, kemudian ada tembok, bisa contoh ada tembok yang sekiranya untuk menghalangi kita, ataupun ada bangunan yang sekiranya untuk menghalangi kita waktu itu untuk qadha hajat. Tapi ini mau tidak mau kalau kita qadha hajat di tembok tersebut misalnya menjadi penghalang, ini kita akan menghadap daripada kiblat karena bangunan ini menghadap kiblat, maka hukumnya nggak jadi masalah. Intinya apa? Intinya kita mencari penutup dahulu untuk kita di saat qadha hajat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wala takshiful auratika qabla intihai ila mawdi'il julus. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Di saat nanti kita qadha hajat, maka hendaknya waktu kita buka penutup auratnya kita, yang menandakan apa? Misalnya kain atau misalnya celana misalnya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Maka hendaknya kita buka, yaitu qabla intihai ila mawdi'il julus. Jangan dibuka kecuali sudah memang dalam kondisi keadaan kita mau qadha hajat. Misal contoh Pak, saya kasih contoh begini. Kalau misalnya kita pakai sarung, ketika kita mau qadha hajat, kan mau nggak mau kan duduk, sunahnya duduk. Jangan nanti pas lagi berdiri langsung kita buka.
Nah, jadi pas menjelang mau sudah mendekati duduk, nah baru kita buka. Selalu kita jangan pas lagi berdiri itu kita buka langsung Pak. Jadi qabla intihak, sebelum kita duduk benar-benar ataupun sebelum kita melakukan qada hajat baru nanti dibuka. Jangan ketika di awal. Kalau di awal pas sama aja orang melihat juga nanti kan. Jadi pas bukanya itu kapan? Ketika kita sudah berada di posisi untuk hajat, baru kita angkat daripada adanya celananya kita ataupun kainnya kita, di saat itu baru kita buka. Nah ini adalah adab dan cara. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita buka dari awal jelas sudah kelihatan orangnya kita. Jadi di saat sudah sampai di posisi waktu kita qada hajat, disitulah kita baru membukanya. Dan itu juga adanya pelan-pelan, jangan sampai nanti terpercik daripada adanya nanti najis yang ada di sekitar. Nah, kita lihat juga kondisi keadaan tempat yang bakal kita gunakan untuk qada hajat. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wala yastaqbil syams wala qamar. Dan kalau bisa diusahakan di saat kita qada hajat di tempat yang terbuka, baik di lapangan ataupun hutan ataupun di sawah ataupun tempat-tempat yang terbuka, kalau bisa di saat kita qada hajat jangan menghadap matahari dan jangan juga menghadap rembulan, yaitu terbitnya matahari dengan terbitnya rembulan. Begitu juga tidak boleh membelakanginya. Tapi untuk masalah menghadap matahari dengan menghadap bulan ini maksudnya apa? Ketika arah terbitnya matahari dan bulan. Nah ini kalau menghadapnya, kalau bisa kita menjauhinya. Adapun berkaitan dengan membelakanginya, sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak makruh kalau untuk membelakangi daripada adanya terbitnya matahari ataupun bulan. Tapi kalau misalnya menghadapnya itu, kalau bisa usahakan jangan kita menghadap, cari arah yang lain. Ini kalau misalnya di saat kita berada di tempat yang terbuka. Beda Pak, kalau kita dalam kamar mandi itu nggak jadi masalah. Kalau kita misalnya qada hajatnya di kamar mandi itu nggak jadi masalah, hukumnya tidak makruh kita di saat qada hajat itu menghadap arah terbitnya matahari dan bulan. Ini yang menjadi masalah ini yaitu di tempat yang terbuka. Nah, kalau di tempat yang terbuka, di saat kita menghadapkan auratnya kita ke tempat terbitnya matahari dan rembulan bersamaan terbitnya matahari dan bulan, dan ini adalah hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak sampai haram tapi hanya sebatas hukumnya makruh. Lalu kemudian terlebih-lebih lagi kata ulama di saat itu juga wala yastaqbil qiblat wala yastaqbiluha. Terlebih-lebih lagi kalau kita qada hajatnya di tempat yang terbuka, kalau bisa diusahakan jangan kita menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Kalau di dalam kitab Taqiyyatus Syadidah fil Masail Mufidah dijelaskan adalah hukumnya wajib untuk kita menjauhi di saat kita nanti qada hajat di tempat yang terbuka, jangan sampai kita menghadap kiblat dan membelakanginya. Adapun membelakanginya ini adalah hukumnya tidak wajib, hanya sebatas sunnah. Jangan sampai kita membelakangi yang namanya kiblat. Maka cari posisi yang lain. Contoh misal, saya kasih contoh. Kita kiblat misalnya di sini kan belakang ini. Nanti kalau kita misalnya qada hajatnya di tempat yang terbuka, maka kalau bisa ngadepnya ke sana atau kanan atau kiri ataupun misalnya kanan atau kiri, jangan ke belakang. Ke belakang berarti membelakangi daripada kiblat. Cukup kanan dengan kiri saja. Jangan langsung kita menghadap kiblat. Ini kalau di tempat yang terbuka. Beda lagi kalau di dalam kamar mandi, ini tidak jadi masalah kalau dalam kamar mandi karena ada terhalang, yang ada halangannya yaitu tembok. Maka di sini ulama mengatakan perihal berkaitan dengan adanya wala yastaqbilu qiblat wala yastaqbiluha, itu dijelaskan oleh para ulama tidak boleh kita menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi daripada kiblat. Fa yastaqbil qiblat wastaqbiluha bi ainil farj al-kharij minhu al-bawl al-ghaib. Yang sekiranya ketika itu kemaluan kita jelas-jelas di saat itu tidak ada penghalang antara kemaluan kita dengan kiblat. Jadi langsung farjnya kita, kemaluan kita ketika itu memang langsung menghadap kiblat. Begitu juga membelakangnya. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau dia ada penghalang maka hukumnya tidak makruh. Hukumnya tidak makruh. Jadi kalau kita perhatikan contoh, misalnya kan di rumah kita kan kadang kita buat kamar mandi
Kadang kita nggak tahu yang mana arah kiblat. Buat aja kamar mandi, mau nggak mau pas buang air, oh ternyata ngadap kiblat. Yang tidak jadi masalah karena apa? Ada penghalang yang namanya tembok. Jadi yang tidak boleh ini kalau kemaluan kita di saat kita buang air kecil maupun buang air besar jelas-jelas langsung menghadap kiblat. Nah ini adalah hukumnya makruh. Ada juga pendapat maka hukumnya bisa haram kalau sengaja dia menghadapkan kemaluan itu ke kiblat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tajlis fi muhdatsin nas. Nah, ini perlu juga kita ketahui berkaitan dengan adanya di saat kita qada hajat. Jangan kita qada hajat di tempat yang biasa orang ngobrol, orang kumpul. Nah, ini adalah suatu kondisi keadaan yang perlu diketahui, maka hukumnya nanti ada bentuk larangan bagi orang yang dia qada hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar di tempat yang biasa orang itu ngobrol. Contoh, saya kasih contoh begini Pak, ini satu contoh. Kalau di kampung kita ini ada pos kamling. Nah, pos kamling, nah, biasa pos kamling tempat orang nongkrong, duduk di situ, ada main catur di situ kan. Tempat orang duduk-duduk, akhirnya kita kencing di tempat itu Pak. Kita kencing di situ, buang air besar situ. Jelas orang pasti ngamuk, lagi duduk-duduk ngobrol di situ, bau busuk kan. Nah ini, akhirnya akhirnya timbul yang namanya fitnah. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, ittaqu la'inin alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhullihim. Nabi Muhammad SAW beliau sampaikan, hati-hati kalian dengan laknatnya orang yang mana kalian buang air ataupun kalian buang hajat di tempat yang biasa dilalui oleh manusia, yang biasa tempat dilalui oleh manusia atau tempat berlindungnya daripada manusia. Nah maka ini adalah salah satu asbab dia terkena daripada laknatnya orang-orang. Kenapa? Karena buang air di tempat yang biasa orang nongkrong, orang ngobrol. Jangan sampai dapat laknatnya orang lain Pak. Jadi lihat-lihat juga Pak, walaupun kebelet Pak, jangan asal kencing aja. Ini kebelet asal kencing aja, pos kamling dikencingin terus. Jangankan kotoran kita Pak, kotoran anjing aja Pak, kotoran hewan aja Pak, orang lagi ngamuk, apalagi kotoran kita. Kotoran anjing, kotoran kucing aja, kalau di sekitaran pos kamling itu kita lagi duduk ada kotoran anjing, kucing aja kita ngamuk, kita marah. Kucing siapa ini? Anjing siapa ini? Apalagi manusia yang berak di situ Pak. Jadi logikanya aja kalau hewan aja kita nggak senang, apalagi kotoran manusia. Nah maka oleh karena itu jangan kita asal. Contoh lagi di mana yang sering terjadi tempat seperti halte, tempat nunggu bis misalnya. Nah biasa kan orang kadang nunggu bis di halte itu kadang bau Pak. Sering kita mencium bau nggak sedap ya. Mereka kencingnya di situ, walaupun nggak buang kotoran maksudnya nggak kotoran besar, tapi dia kan kadang banyak orang buang kotoran kecil itu kencing di sekitaran halte. Nah ini kurang baik pembangunan ini hukumnya ada makruh, bisa jadi hukumnya haram. Kalau bisa menyebabkan hati orang itu nggak senang, dilaknat oleh orang, maka bisa hukumnya dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di sini dikatakan wala tajlisu al-qada hajat fi wahdatin nas wa huwa mahal ijtima'in nas fi syams syita wa dhilli. Jadi tempat yang biasa orang itu kumpul baik di musim dingin maupun di musim panas, maka tidak diperkenankan untuk kita buang hajat di sana. Wa murad huna kullu mahal ghayra mamluk li ahadin yaqsudu lil gharadin kama 'aisha al-muqim wa yuqra dhalika idza tama'an amal mubahan. Di sini dijelaskan bahwa sungguhnya ketika sholat itu dia qada hajat di tempat yang tidak ada pemiliknya sama sekali, maka hukumnya bisa menyebabkan adanya makruh. Apalagi kalau dia tempat itu memang sudah ada pemiliknya, nah maka hukumnya lebih tidak diperbolehkan lagi kita qada hajat di tempat tersebut. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak lain tujuannya untuk menjauhkan daripada maksiat yang terjadi. Lalu kemudian termasuk di antara kata para ulama yang tidak diperkenankan untuk kita qada hajat wala yaqulu fi ma'i raqid. Salah satu juga jangan kita buang air kecil di air yang tergenang. Air yang tergenang ini air yang statusnya ukurannya sedikit. Otomatis kalau dia kita buang air kecil di air yang tergenang, apalagi dia ukurannya di bawah 2 kula,
ini air otomatis menjadi najis. Kalau air ini najis, otomatis nanti kalau orang nggak tahu akhirnya nanti terkena daripada najisnya. Contoh, misalnya di jalan ada contoh, ini saya kasih contoh, ada di jalan misalnya ada misalnya aspal yang rusak. Aspal yang lubang, ada aspal yang rusak, ada lubang, kemudian ada hujan. Akhirnya kan ada air yang tergenang di situ. Ada orang kencing Pak di situ Pak. Ada orang kencing di situ. Ya mau nggak mau nanti lama kelamaan ketika orang lewat misalnya atau nanti ada kendaraan micrat kena dipakai orang lain, nah ini semua hukumnya adalah najis. Kita orang itu mungkin nggak tahu, dia anggap ini air yang biasa. Ternyata ini air sudah dikencing dan status sudah menjadi najis. Yang berbeda kalau air itu banyak, ya airnya banyak lebih daripada 2 bulan. Seperti air yang mutabahar kata orang. Kalau dia air yang mutabahar ini air yang kalau misalnya kita gerakkan di ujungnya lagi nggak bergerak. Menandakan apa? Ini air adalah air yang banyak. Kalau kita gerakkan di misalnya posisi kita gerakan di posisi ujungnya nggak bergerak, menandakan apa? Ini air yang banyak. Nah ini kata ulama hukumnya nggak jadi masalah kalau air yang banyak, selama tidak berubah daripada sifatnya. Tapi kalau air yang sedikit, air yang tergenang, maka tidak baik untuk kita buang hajat di sana. Maka nanti akan menyebabkan adanya salah satunya kata para ulama bisa menyebabkan adanya nanti najis di sekitaran daripada air tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di sini dikatakan wala taqulu ay wala taghat aidan fil ma'i raqid kul aw kathur ma lam yatabakhar amma jari fala yukrahu. Jadi di sini dikatakan oleh para ulama tidak boleh kita buang air kecil, begitu juga buang air besar di air yang tergenang baik sedikit ataupun banyak selama dia tidak dalam kategori air yang mutabahar. Air yang istabahar ini air yang banyak tadi, yang seperti kalau kita ibaratnya seperti sungai, laut, jangan jadi masalah Pak. Kita kencing di sungai ya, nggak jadi masalah, silakan aja. Kencing misalnya di laut nggak jadi masalah. Kadang sering aja Pak, ada orang berenang itu berenang di laut, di sungai, kadang-kadang ada itu sambil kencing juga. Jangan kan itu Pak, kolam renang aja banyak orang kencing di kolam renang. Berenang nggak taunya ini kayaknya panas-panas kencing. Gitu. Itu sebenarnya nggak jadi masalah kalau dia airnya banyak, tapi kalau airnya sedikit maka hukumnya makruh. Sebagaimana juga dikatakan wa yahrumu dzalika fil musabbal mauqufun mutlaqan. Terlebih-lebih lagi hukumnya haram kalau kita buang air kecil, begitu juga buang air besar yang mana di saat itu terdapat air yang musabbal, air yang memang diwakafkan. Nggak boleh air yang diwakafkan itu kalau kita buang air di sana maka hukumnya adalah haram. Ada air misalnya di masjid dulu kalau zaman dulu Pak, yang saya tahu dulu kan jarang orang pakai keran, musola dulu, masjid dulu kan jarang pakai keran, dia pakai kayak seperti kolam kayak gitu ya. Jadi orang wudhunya di situ biasanya kan zaman dulu, kalau sekarang kan sudah pakai keran semua, nggak ada lagi. Nah kalau Pak kita kencing di air yang diwakafkan untuk masjid ataupun musola yang biasa digunakan untuk kencing di situ Pak, nah ini adalah hukumnya haram, bukan makruh lagi tapi hukumnya haram. Jelaskan air yang kolam itu kan dianya bukan air yang mengalir, dia air yang tergenang. Dia bukan air yang mengalir, dia air tergenang. Apalagi dibuat untuk wudu kan wakafnya. Kalau kita kencing di sana maka hukumnya haram. Itu adalah hukumnya dosa, bukan makruh lagi tapi kena hukum dosa. Berbeda kalau air itu mengalir. Nah, kalau air mengalir maka hukumnya tidak makruh. Kalau air itu mengalir maka hukumnya tidak makruh. Di sini menyebabkan air yang kategorinya air yang makruh ini Pak, yaitu kalau kita kencing di air yang tergenang yang statusnya juga apalagi sedikit kurang daripada 2 bulan. Kalau banyak itu juga bisa menyebabkan makruh. Kalau misalnya air itu bisa menyebabkan nanti akan munculnya yang namanya najis. Kalau dia mengalir maka hukumnya tidak makruh. Lalu kemudian wa tahta sajaratin muthbiratin wala fil juhrin. Di sini juga dikatakan termasuk di antara adab ataupun sunnah yang perlu kita ketahui di saat kita buang hajat di tempat yang terbuka. Kalau bisa jangan kita buang hajatnya di pohon yang memiliki buah, pohon yang berbuah Pak. Apalagi pohon yang berbuah ini yang banyak orang yang menikmatinya. Nah
Nah ini kalau kita perhatikan di sini pohon yang berbuah ini yang belum ada pemiliknya. Ya. Jadi kalau misalnya kita pas di jalan, kemudian misalnya contoh di hutan, nah kita buang air, lihat dulu ini pohon apa ini. Sekiranya di pohon ada buahnya, memang buahnya ini bisa dimakan, jangan kita buang hajat di situ. Ini pohon durian kita kencingi Pak, pohon durian. Awalnya durian ini manis gara-gara kencing kita asam jadi rasanya. Itu, gara-gara awalnya manis ini durian karena sering dikencingin, akhirnya berubah rasanya. Nah ini kata ulama adalah hukumnya makruh. Ini adalah pohon yang tidak ada pemiliknya. Nah, apalagi kata para ulama kalau pohon itu ada pemiliknya, nggak boleh lagi kita kencing Pak, maka hukumnya bisa dosa. Kalau pemiliknya tidak ridha, tidak senang, maka hukumnya adalah dosa haram. Jadi kalau pohon yang ada buahnya yang tidak ada pemiliknya, kalau kita kencingi, kita buang hajat di sana, maka hukumnya adalah makruh. Jadi yang sekiranya pohon-pohon yang tidak ada buahnya sama sekali, maksudnya apa? Buahnya tidak bisa dinikmati, buahnya tidak dimakan, nggak apa-apa untuk kalau kita misalnya untuk hajat di sana. Tapi kalau misalnya ada pemiliknya, maka hukumnya haram. Karena pengaruh Pak, buahan itu pengaruh juga dengan kondisi keadaan. Jangankan kita kencingi Pak. Saya pernah dapat satu artikel berkaitan dengan adanya buku yang diteliti oleh orang yang non-muslim ketika itu tentang kaitan kekuatan daripada air. Nah di situ juga dia membahas tentang adanya kondisi keadaan buah. Buah itu Pak bisa berubah karena dia termasuk adalah makanan juga, termasuk adalah sesuatu yang bisa kita konsumsi. Itu buah kalau kita omongin saja, jangan kita kencing, jangan kita kencing, kita omongin aja. Misalnya contoh, ada dua apel, satu apel kita puji-puji, ini apel manis, indah, enak, ini satu apelnya kita hinakan ataupun kita jelek-jelekin. Ini apel baunya kecut misalnya, warnanya nggak bagus, itu lihat nanti kondisi keadaannya. Yang buah apel yang pertama yang kita puji-puji itu akan tahan lama, tidak cepat busuk. Tapi kalau buah apel yang kita jelekin, ini akan berubah kondisi keadaan lebih cepat daripada busuknya. Itu kalau kita omongin saja, itu sudah berubah kondisi keadaan buah tersebut. Apalagi kita kencing Pak, menandakan sudah kita kencing ini berarti kita anggap ini tidak ada kemuliaannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ketahui di saat kita untuk hajat di tempat yang terbuka, maka jangan kita buang hajat ataupun kencing ataupun buang hajat besar di pohon yang berbuah yang tidak ada pemiliknya. Jika ada pemiliknya maka hukumnya bisa haram. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dikatakan wala fi juhrin. Nah, fi juhrin ini juga tidak diperkenankan. Apa itu juhrin? Juhrin ini di sekitaran lubang-lubang Pak. Lubang-lubang itu jangan kita buang hajat di tempat yang terbuka yang di saat itu ada lubang. Ataupun misalnya ada tanah yang retak yang sekiranya retaknya ini besar ketika itu kayak seperti membuat yang namanya lubang. Nah ini kurang bagus untuk kita buang hajat di sana. Karena dikhawatirkan Pak, kata para ulama, yang mana dikhawatirkan kalau kita buang hajatnya di juhrin, yaitu lubang-lubang, ini bisa dikhawatirkan, kata para ulama, ini adalah tempat tinggalnya jin. Dikhawatirkan tempat tinggalnya jin. Alhamdulillah kalau misalnya itu nggak ada jinnya, yang khawatir lagi Pak bukan jin, ular yang keluar. Nah ini, kalau jin masih nggak kelihatan, kalau ular yang keluar Pak, nah ini berbahaya lagi, hilang kita. Asetnya kita bisa hilang. Buang air kecil di lubang yang ada keluar ular, keluar ular piton lagi. Saya sudah habis, tidak ada sisa sama sekali. Ini dikhawatirkan. Maka Nabi Muhammad SAW menjalankan kepada kita semua untuk menjauhi di saat kita buang air kecil di lubang. Oleh itu dikatakan karena Rasulullah ay yabulu fi juhrin qala liqatada ma yukrah minal bawl minal juhrin qala innaha saqinul jin. Jadi di sini dikatakan dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW melarang orang itu buang air kecil di lubang-lubang yang mana kemudian ketika itu ada satu sahabat Nabi yang bernama Qatadah. Dia katakan, ya Rasulullah, kenapa engkau melarang kami ini buang air kecil di lubang? Kemudian Nabi mengatakan,
tidaklah engkau buang air kecil di lubang, aku khawatirkan ada jin yang tinggal di dalamnya. Ada jin yang tinggal di dalamnya. Kita nggak tahu Pak, tempat tinggal jin, bisa jadi jin ada di dalamnya, dan itu nanti menyebabkan adanya pemusuhan kita dengan jin. Dan saya pernah Pak, saya pernah dulu waktu undangan di daerah Palangkaraya. Waktu itu saya undangan di daerah Palangkaraya. Kemudian setelah saya ngisi acara, waktu itu acara maulid, setelah ngisi acara maulid, lalu kemudian saya diundang, ada satu jamaah ke rumahnya. Nah, kemudian saya nggak tahu awalnya kenapa dia undang ke rumah, kirain ngajak makan. Ternyata setelah sampai di rumahnya, saya melihat ada anaknya perempuan ketika itu dalam kondisi sakit. Jadi semuanya lah, tangannya itu impusan, hidungnya juga impusan. Kalau dilihat ini anak sudah nggak bergerak lagi Pak. Jadi di antara hidup dan mati, semua peralatan pengobatan itu semua melekat di tubuhnya, selang-selang itu semua. Jadi saya tanya, ini sudah berapa lama? Sudah sampai 1 tahun lebih. Jadi akhirnya saya lihat-lihat, kayaknya ini penyakitnya tidak secara normal. Jadi penyakit yang dia derita tidak sebagaimana penyakit orang yang normal. Akhirnya saya coba-coba tanya kenapa dia ini sakitnya, kemudian kapan mula dia terkena dari penyakit ini. Jadi diceritakan, singkat cerita, oleh orang tuanya, dia ini setelah KKN. Jadi sebelum lulusan itu kan biasanya Pak ada KKN kan, ibaratnya sekolah kerja kayak gitu kan, terakhir kan. Nah, jadi dia ini berangkat ke satu daerah. Daerah itu seperti pegunungan, kayak gitu, bukit pegunungan. Kemudian mereka ini kumpul buat tenda-tenda di sana. Lalu kemudian dia ini masak Indomie, kemudian air panasnya ini dia buang di lubang di sekitaran daerah tersebut. Ternyata subhanallah, pulang dari situ Pak, dia ini kayak terikat tubuhnya, sakit, dikatakan mati gak mati, hidup juga gak hidup. Ternyata lalu kemudian ayahnya ngomong, memang ini penyakit, waktu dicek di medis, dokter juga masih bingung penyakitnya apa. Lalu kemudian saya ngomong, apakah memang sudah ada orang-orang kita yang alim yang mengobatinya? Kemudian ada, katanya sudah berapa kali kita tanyakan, ternyata memang katanya ini ada jin yang ikat tubuhnya. Karena ternyata waktu ditanya, ini wallahu alam saya dengar dari orang tuanya. Jadi beberapa orang-orang alim yang pernah mengobati dia ini punya kesalahan. Jadi waktu dia KKN ini, dia buang air panas tanpa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dia siramkan air panas itu di sekitaran lubang, ternyata menyebabkan ada anak jin yang mati karena disebabkan daripada air panas tersebut. Maka jin ini nuntut kisos, orang tuanya jin ini nuntut kisos, karena terbunuh daripada anaknya tadi. Itu dari hal itu, maka saya lihat memang anaknya ini Pak, matanya aja, badan sudah nggak gerak lagi, matanya aja. Itu nunggu saja, itu nunggu umur aja kalau kita lihat kondisi keadaannya. Jadi wallahu a'lam, mungkin dari situ, karena disebabkan itu cerita dari bapaknya yang sampai kepada saya waktu itu. Tapi memang kita harus hati-hati Pak. Kalau kita di tempat yang terbuka ini Pak, jangan sampai kita sembarangan buang air kecil, apalagi di sekitaran hutan, air yang tergenang, karena memang itu tempatnya daripada sarangnya jin. Dan saya pernah juga dapatkan ini, saya pernah terjadi, saya langsung merasakan ketika itu. Jadi waktu Ramadan, waktu bulan Ramadan, ada pagi-pagi bulan Ramadan, ada beberapa 3 orang polisi datang ke rumah saya. Ini polisi yang masih baru masuk. Ada polisi baru masuk ketika itu datang ke rumah saya, minta obati karena namanya kerasukan. Pagi Ramadan, bayangkan Pak. Pagi Ramadan ada namanya kerasukan. Jadi datang ke rumah. Jadi datang ke rumah ini, saya nggak tahu kenapa mereka datang ini bawa namanya kerasukan tadi. Nah, lalu kemudian saya tanya dulu dengan yang kerasukan ini, kami bisa kerasukan ini. Ternyata subhanallah, jadi jin yang ada di dalam tubuhnya ini ngomong, dia ini kencing di belakang asramanya. Yang di belakang asramanya ini kondisi keadaannya hutan, tidak ada tempat tinggal, tidak ada penduduk. Jadi asrama polisi, belakangnya ini kan seperti hutan. Nah, dia kencing di situ. Akhirnya setelah kencing itu dia kemasukan. Nah, ini jadi kalau kita lihat kondisi akhirnya ya sudah, saya pokoknya saat
keadaan itu saya doakan ketika itu alhamdulillah dia sempat pingsan. Nah, pas pingsan itu saya suruh bawa pulang sudah istirahat kan. Itu. Jadi memang benar-benar kondisi keadaan itu kalau kita perhatikan jangan kita salah-salah di saat kita buang air di tempat yang terbuka karena kita tidak tahu tempat sarangnya jin, tempat tinggalnya jin. Maka oleh karena itu dalam riwayat hadis ini menjelaskan kepada kita kenapa Nabi melarang kita dan hukumnya makruh untuk kita buang air kecil di lubang karena dikhawatirkan tempat tinggalnya jin. Dalam hadis ini yang dijelaskan oleh Al-Qatadah dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kadang Pak asal aja kalau sudah kebelet nggak bisa melihat halte, tiang, pokoknya tembok, asal kencing ada sudah. Nanti apalagi di depan gang kita lewat di bawah kencing siapa lagi setiap hari kita lewat gang itu. Ini harus hati-hati ketika kita buang air kecil di tempat yang terbuka karena bisa mendapatkan laknat, bisa juga nanti disebabkan adanya jin yang terganggu dengan adanya buang air kecil yang kita lakukan di tempat tersebut. Hadirin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dikatakan wahda ardul sulbi wa mahabarri ihtirazan. Yang di sini juga dikatakan hendaknya kita berhati-hati di saat buang air kecil diletakkan daripada tanah yang retak itu juga kurang baik untuk kita buang air kecil. Begitu juga di tempat arah berhembusnya angin. Di saat angin itu berhembus jangan kita buang air kecil. Kenapa? Karena itu semua menyebabkan nanti percikan najis itu kembali ke pakaian kita ataupun tubuhnya kita. Jadi kalau misalnya tanah yang keras yang retak biasanya kalau kita kencing di situ kadang mencrat ke bagian tubuh dan kainnya kita. Begitu juga seperti tempat hembusan angin, ini juga bisa dikhawatirkan kalau kita buang air kecil di situ maka angin nanti diam daripada air seninya kita terkena di pakaian dan tubuhnya kita. Ini perlu dijauhi dan jangan sampai kita melakukan daripada adanya buang air kecil di kondisi keadaan tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ulama tidaklah mengajarkan daripada adanya perihal adab dan sunnah ini agar kita dijauhkan daripada suatu hal yang negatif ataupun yang nanti bisa menyebabkan bahaya untuk diri kita. Karena ada satu riwayat dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi itu wanti-wanti kita untuk kita menjaga di saat kita buang air kecil, buang air besar. Kenapa? Karena di antara umumnya orang terkena azab kubur itu karena dia tidak memperhatikan di saat dia qada hajatnya. Di saat dia qada hajatnya, istinjanya nggak benar, maka ini menyebabkan dia terkena daripada azab kubur. Sebagaimana dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan, "Inna 'amatul 'adabil qabr minhu." Dan di antara kata Nabi Muhammad SAW, orang yang mana terkena daripada azab kubur ketika dia buang air kecilnya sembarangan dan tidak memperhatikan di saat dia istinja. Di saat dia istinja dia tidak perhatikan. Orang Pak kalau biasanya kalau sudah buang air kecilnya sembarangan, jangankan dia berpikir untuk istinja, itu aja sembarangan dia buang air kecil, apalagi mikirin untuk istinjanya. Maka harus hati-hati dengan kondisi keadaan tersebut. Maka dulu Nabi bersama para sahabat ketika itu pernah berjalan. Kemudian di situ Nabi melewati ada dua kuburan. Lalu kemudian tidak lama Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat bahwasanya kata Nabi dua orang yang dikuburkan ini kata Nabi dalam kondisi keadaan sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa sebab mereka ini diazab?" Yang pertama kata Nabi karena orangnya tidak memperhatikan di saat dia buang air kecilnya. Nah di saat itu dia juga istinjanya tidak benar. Yang kedua karena dia menyebabkan daripada fitnah. Nah dua golongan ini kata Nabi mereka terkena daripada adab kubur. Nah maka kemudian Nabi mengambil pelepah koma, kemudian dipotong oleh Nabi menjadi dua, lalu kemudian ditancap oleh Nabi di tiap kuburan tersebut. Kemudian Nabi katakan selama daun pelepah korma ini dalam kondisi belum kering, maka di situ insyaallah mudah-mudahan Allah akan meringankan daripada adab kuburnya kepada orang-orang yang dalam terkena daripada adab kubur tersebut selama dalam kondisi belum kering. Menandakan kalau kita bicara hadis ini memang banyak daripada adanya keutamaan daripada hadis ini yang menunjukkan adanya kesunahan kalau kita di saat mengambil hikmahnya. Contoh ada anjuran untuk kalau kita ziarah kubur taruh bunga di
di kuburan. Nah, itu sebenarnya sunnah diambil daripada hadis ini Pak, termasuk salah satu diambil daripada hadis ini. Kemudian juga kalau kita perhatikan, kita selalu kirim doa Fatihah, doa istighfar untuk orang yang telah meninggal dunia. Ini juga diambil daripada hadis ini. Coba bayangkan Pak, daun saja bisa istighfar untuk orang yang meninggal dunia, apalagi kita manusia. Kata Nabi, selama daun ini masih tertancap dan masih dalam kondisi dia basah belum kering, maka daun ini akan beristighfar kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Kalau daun saja istighfar untuk orang yang meninggal dunia, ini sampai Pak pahalanya. Apalagi kita yang hidup istighfar untuk orang meninggal dunia, masa nggak sampai? Kalau daun bisa sampai, kita manusia masa nggak sampai? Jadi banyak hikmah daripada hadis ini yang dijelaskan. Salah satunya hikmahnya Nabi mengajarkan kepada kita untuk menjauhi daripada adanya buang air kecil yang sembarangan ataupun di saat istinja tidak kita perhatikan. Hadirin hadirat yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti di pertemuan akan datang saya akan kembali membahas tentang perihal masih berkaitan dengan adanya adab dan sunnah di saat kita qada hajat. Nanti di pertemuan akan datang saya akan ajarkan cara istinja yang disunnahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, baik istinja dengan menggunakan air, begitu juga dengan istinja menggunakan daripada batu ataupun persamaan daripada batu. Kalau kita lihat sekarang ini Pak, kalau kita pergi ke mall, kalau kita misalnya contoh naik pesawat, Bapak cari yang namanya air nggak ketemu. Kita masuk WC pesawat Pak, cari air nggak ketemu, yang ada tisu. Nah, apakah tisu di saat kita buang air kecil bisa di pesawat, kita pakai tisu, kira-kira tisu ini bisa mengangkat hadasnya kita, mengangkat najisnya kita atau tidak? Itu nanti akan saya jelaskan tata cara di saat kita istinja. Selain dengan menggunakan air, apakah bisa kita istinja dengan menggunakan sesuatu yang selain daripada air? InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita kembali memperhatikan sunnah-sunnah dan adab yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada adab kubur, dan mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah kepada kita, kebaikan untuk kita semua. Kita doakan bagi jamaah yang hadir yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Bagi yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bi sultan wa batina wa yaftah lana futarifin wa yakhtim lana bi husna bi khairin wa lutfin wa afiyatin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma jam'na hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna ba'da shay'in wa la mahrum. Rabbana taqabbal minna innaka samii'un 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum innahu taqabbal ya karim.